Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2017. Di sini saya akan mencoba menjelaskan rancangan dari animasi saya dan penerapan Aksotion Rule dalam bidang kesehatan pada Rumah Sakit X, yang dimana peluang Big Data dalam bidang industri kesehatan. Di sini, Big Data merupakan kumpulan data yang berukuran sangat besar, sangat cepat berubah atau tumbuh, hadir dalam beragam bentuk, serta Big Data ini memiliki nilai tertentu dengan jumlah data yang sangat besar. Big Data ini menjadi kata yang paling populer karena seiring dengan bagaimana dapat menyimpan, melakukan proses dan analisa. Dan hampir semua perusahaan industri menggunakan Big Data dalam menumbuhkan bisnisnya untuk melakukan analisis dari data perusahaan yang besar. Kemudian, pengolahan dan pencarian pola data yang besar tersebut menggunakan teknik yang disebut dengan data mining. Salah satu teknik data mining yang digunakan untuk menentukan aturan asosiasi dari data yang sangat besar adalah Aksotion Rule. Ini bertujuan untuk menemukan Aksotion Rule mengenai penyakit diabetes mellitus berdasarkan karakteristik pasien, gejala dan diagnosis penyakit berdasarkan data yang didapat pada Rumah Sakit X. Data yang diambil adalah 100 data riwayat penyakit pasien. Kemudian pengolahan data menggunakan software rapid miner dengan algoritma FP-Growth. Diperoleh 12 rule yang valid dari 13 rule yang ditemukan. Aksotion Rule yang ditemukan dapat digunakan sebagai informasi pendukung terkait diagnosis dan analisis penyakit. Untuk gejala, dicari tindakan yang tepat dalam penanganan pasien berdasarkan histori penyakit pasien yang pernah berobat di Rumah Sakit X. Selanjutnya, yang kedua itu adalah metode yang ditawarkan. Di sini, salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menentukan aturan asosiasi dari data yang sangat besar adalah Aksotion Rule, di mana Aksotion Rule ini merupakan tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian karena menghasilkan algoritma yang efisien, yaitu analisis pola frekuensi tinggi. Dan di sini Aksotion Rule terdapat dua algoritma yang saya gunakan, yaitu algoritma a priori dan algoritma FP-Growth. Penerapan Aksotion Rule di sini dapat diimplementasikan di berbagai bidang seperti bisnis dan kesehatan. Salah satu contoh penerapan yaitu pada bidang kesehatan, pada pencarian medis pasien, pada riwayat medis pasien pada suatu rumah sakit X. Kemudian tujuan pemanfaatan BDP, di mana tujuannya untuk menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam database besar, seperti di dunia kesehatan. Keberhasilan dalam menemukan hubungan antara gejala dan penyakit, diagnosis dan karakteristik pasien serta perawatan dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan medis. Di sini, penambangan data dapat melengkapi upaya profesional medis dan peneliti untuk memberikan arahan baru berbasis data dan pada akhirnya menjadi pendukung keputusan dan analisis tim medis. Aksotion Rule di sini berupaya untuk menemukan hubungan antara data dalam database yang besar dan kompleks dalam bentuk pernyataan, premis, atau kesimpulan. Dan penerapan Aksotion Rule pada basis data medis besar akan memungkinkan untuk menemukan hubungan yang kurang jelas namun berpotensi. Di sini
Ini untuk menentukan Aksotion Rule mengenai penyakit diabetes mellitus berdasarkan karakteristik pasien, gejala, dan diagnosis penyakit berdasarkan data yang didapat pada rumah sakit X. Selanjutnya yaitu data yang digunakan. Di sini menggunakan dataset yang didapatkan dari data rumah sakit X mengenai karakteristik pasien, jumlah perawatan, jumlah diagnosis, dan jenis diagnosis, di mana dari beberapa atribut dilakukan preproses data sehingga hanya atribut tertentu yang akan diproses. Kemudian, data yang sudah diproses diimpor ke RapidMiner. Pada Aksotion Rule di sini membutuhkan data nominal, maka perlu melakukan pengubahan tipe data dari data numerik menjadi data nominal. Hal ini dilakukan agar data dapat diolah software RapidMiner. Setelah dilakukan impor data, select atribut digunakan untuk memilih atribut apa saja yang akan digunakan pada saat pengolahan data. Kemudian nominal to binominal dipilih untuk mengkonversikan atribut dari nilai nominal menjadi binominal. Langkah selanjutnya yaitu dipilih FP growth untuk algoritma yang digunakan untuk menemukan item set yang sering muncul. Dan FT growth terpilih karena algoritma ini telah terbukti memiliki keunggulan dibanding algoritma a priori saat ditetapkan pada dataset yang besar. FP growth dapat mengolah data yang banyak dalam waktu yang cukup cepat dikarenakan tidak perlu adanya generate candidate, dan FP growth menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frekuensi item set. Kemudian di sini menggunakan nilai super sebesar 0,3, sedangkan nilai confidence sebesar 0,5. Selanjutnya dipilih operator create association rule untuk menghasilkan aturan asosiasi. Proses pemodelan menggunakan RapidMiner. Dari 100 data yang digunakan, didapatkan association rule dari software RapidMiner. Aturan yang digunakan ketika nilai leaf ration 1 dan berdasarkan hasil RapidMiner terdapat 13 aturan yang terdapat pada aturan tersebut memiliki banyak informasi untuk mengungkap tren dan hubungan dari karakteristik pasien, jumlah perawatan, jumlah diagnosis, dan jenis diagnosis. Selanjutnya, pemanfaatan dalam proses BDP, di mana penerapan Aksotion Rule dapat digunakan pada bidang kesehatan untuk menentukan aturan atau hubungan karakteristik pasien, jumlah perawatan, jumlah diagnosis, dan jenis diagnosis dari penyakit diabetes mellitus. Algoritma yang digunakan yaitu algoritma FP growth, di mana untuk menentukan item set yang sering muncul dengan prosedur yang telah dilakukan menggunakan software RapidMiner, didapatkan 12 aturan valid, di mana di sini memiliki nilai leaf ration kurang dari 1 yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan sebuah knowledge. Aturan ini dapat digunakan sebagai informasi pada rumah sakit terkait diagnosis yang sering terjadi pada pasien, sehingga pihak rumah sakit dapat langsung mengambil tindakan yang tepat pada pasien. Kemudian ini memiliki potensi besar dalam menambang aturan asosiasi yang akan memberikan manfaat bagi pasien dan medis.
Ya, kemudian yang terakhir itu adalah pemilihan deteksi penyakit diabetes. Di sini aturan yang digunakan sebagai informasi pada rumah sakit terkait diagnosis yang sering terjadi pada pasien, sehingga pihak rumah sakit dapat langsung mengambil tindakan yang tepat kepada pasien. Penerapan Axotion Rule dapat digunakan pada bidang kesehatan untuk menentukan aturan atau hubungan dari karakteristik pasien, jumlah perawatan, jumlah diagnosis, dan jenis-jenis diagnosis dari penyakit diabetes mellitus. Algoritma yang digunakan algoritma FP Growth, di mana untuk menemukan item set yang sering muncul dengan prosedur yang telah dilakukan menggunakan software Rapid Miner. Didapatkan 12 aturan valid, di mana di sini memiliki nilai leaf ration kurang dari 1 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan sebuah knowledge. Kemudian pemilihan deteksi ini memiliki potensi besar dalam menambang aturan asosiasi yang akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pasien dan medis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.